hari ini hari yang anak-anak magang kita terakhir nemenin kita. Ya sedikit sedih sih, tapi ya udahlah ya. Biasa aja. Biasa aja ya. Oke, kalau gitu kita ulang. Hari ini Kita senang karena ya mahasiswa-mahasiswa magang kita akhirnya selesai. akhirnya, dari mereka, abang tahu bang, ada anak magang yang jadwalnya tuh sebenarnya udah selesai, tapi ditambah mereka untuk magang lagi. Dia nambah sendiri. Ya, Iya. dan nilai pun mereka sendiri yang ngisi. Luar biasa. Mantap memang kan. Sangat love. Tapi nggak usah kita bahas mereka, karena mereka tidak narasumber kita pada atau bintang tamu kita pada pagi hari ini. Hari ini kita kedatangan salah satu pelari FYP Astaga. Oh, bukan pelari culture. Culture. Culture juga. Ada nyanyinya. Apa tuh? Panggil aku pelari culture. Mari aja kita sambut sama-sama Ini dia. Ade Ari Fendi. Hai. Kalau aku biasanya manggilnya Ade Tapu. Tapu. Ada apa? Ade Tapu. Kalau aku biasa manggilnya karena kami satu alma mater kan. Kenapa tuh bang dipanggil tapu apa? Tapua itu dari gapua sebenarnya. Oh dulu. Iya, jadi Dulu. teman pleset-plesetin jadi ya tapua. Ya gitu. Ya, karena itu dia Memotivasi bisa menjadi pelari culture gitu. Enggak juga Oh, sih. enggak juga. dia basicnya sebelum dia lari itu berat badannya memang Agak up. over. Ya, agak over. Overweight. Nah, mulai melakukan lari itu dengan hype-nya yang sekarang ini sampai akhirnya dia berhasil menurunkan berat badannya berapa Bu? Per hari ini 24 kg turun. 24. Dalam berapa lama itu bang? 129 hari. 129 hari. Tadi lari sebelum kesini. Iya. Iya. Oh kemana tuh? Tadi pagi rutenya bang? Tadi pagi rutenya di Sukajadi aja mainnya. Sukajadi. 8 kilo. 8 kilo ya. Iya, 1 jam. Pasti suka jadi itu nongkrong-nongkrongnya paling dekat. Agak. Ya gitu, galor. Titip ya. Boleh nggak? Ini dikit ya. Boleh nggak? Ya maaf. Biasaan. Ican aja tolong di bim. Tapi memang sebenarnya Ade ini basicnya memang seorang atlet. Dulu atlet apa aja bang? Sebelum TK itu main Sebelum- tenis. sebelum Jadi TK? umur berapa ya? 3 tahun. 6 tahun. 5 Oh, 6 tahun. Di bawah orang tua main tenis lapangan. Jadi dulu atlet tenis nasional 10 besar. Alhamdulillah. Sampai kelas 6 SD. Dari 6 tahun sampai 6 SD. Iya, sampai kelas 6 SD. Umur 12 lah kurang lebih. Iya, tapi SMP masih main sih, cuman udah kurang. Wakilin Riau itu O2SN SD 2 kali, terus SMP sekali O2SN. Tapi open turnamen gitu ikut juga. Masih KU ikut-ikut 10, ya? KU 12 gitu kan. Setelah tenis ada olahraga Ada lain? switch ke basket di kelas berapa ya? Kelas 10 ke kelas 8. Ya kelas 8. Kelas 8. Kelas 8 ya. ya kelas 2 SMP, switch ke Sampai? basket karena teman-teman semua pada main basket kan. Aneh Pasti sendiri, ini iya. yang mengajak nih. Salah satu lah, Oh, salah ya. satu. Jadi karena sepi gitu kan, sendiri di sekolah juga sendiri gitu. Ngapain kayak gini gitu? Ya kira ada teman ngajakin gabung basket. Alhamdulillah bisa main basket, latihan terus. Ya, main basket Abira. Dapat serunya lah di basket. Dapat sama teman-teman. Kadang Iya, apalagi terus- teman-teman yang ngajak ya bang ya. Iya, terus Karena udah teman-teman berhenti aja main tenis nongkrong. emang. Karena kami anak basket ini anak nongkrong semuanya. Iya sih. Berarti Jadi ajak-ajakin. dari tenis, basket, sebasket udah off, langsung ikut lari lagi atau gimana? Oh, itu Makanya jauh sampai sih berat sebenarnya. badan over gitu ya bang, karena udah nggak olahraga lagi. Iya, itu waktu itu udah kerja, udah nikah. Abis itu berat badan tiba-tiba naik. Oh, 1 bulan naik 7 kilo, jadi kaget Wow. juga kan. Itu karena bahagia mungkin ya. Ya, Ya. kita positif thinking karena Habis ya, menikah. habis menikah bahagia, ada yang ngurusin. Betul. Sebenarnya aku udah tahu arah yang mana dah. Aku udah tahu arah yang mana. Jadi betul aku bilang. Enggak ada yang salah dari itu semua. Itu betul. Sarangnya abangku. Betul. sebenarnya sebelum nikah tuh kita badannya segitu-segitu aja karena makan nggak teratur kan. Kalau kita udah nikah makannya ya disediain, jadi ada terus Iya, sebenarnya. gitu. enak ya. Tambah nggak ada olahraga kan? Nah. Ya udahlah, Udah, kelar. boleh kita Boleh. stop sampai situ. Abang, kita mohon ada teman kita, teman abang. Tersinggung aja. Nggak tersinggung kok. Biasa aja. Dia nggak perlu. biar aja lah. Aku masih santai aja kok. Silakan. Jadi bang mulai suka olahraga lari nih, apalagi running itu udah mulai sejak kapan bang? Sebenarnya sampai sekarang nggak suka juga sebenarnya lari itu ya. Nggak suka, tapi Iya, karena- karena awalnya tuh di 10 Februari. Tahun ini? Iya, tahun ini. Aku mulai coba pertama lari aku nggak tahu nih hype-nya kayak mana gitu kan. Akhirnya ya coba lari pakai sepatu basket, pakai celana basket, aneh lah pokoknya. Coba lari, awal-awal itu cuman
15 menit pokoknya. Jadi nggak pakai jarak, pakainya waktu. Lari. Terus di Mei buka pendaftaran RBR, Rio Bayangkararan kemarin kan. Cobalah daftar. Coba yang Nah, berapa baru Half 21 half marathon. Oh, half marathon. Virgin Half Marathon ya. Masuk berapa? Berapa besar? 190-an Top 200 ya. top 200. Berarti abang Virgin half, Half marathon. marathon. Aku Virgin 10K kemarin. keren. Mantap. 1 jam 40 menit bang, aduh malu. Enggak lah, keren. Yang penting bergerak, Anda. Ya, itulah makanya orang bilang, apa bang, FOMO lari sebenarnya enggak sih. Sebenarnya nggak apa-apa kita ikutin ke FOMO-an atau yang lagi viral-viral, Ya. tapi kan untuk kesehatan Betul. kita. Ya betul kan? Bener. Dan Sebenarnya- menariknya gini, agak rugi orang-orang yang ketika FOMO-nya kayak gini nih, positif gitu. Nggak ikutan gitu. Iya, betul. Mereka yang pada ngomong aja itu cuma bisanya berbaring, cuma Iya, bisa iya. golek kanan, golek Karena kiri gini, gitu ya. orang sekarang tuh mindset orang tuh flexingnya kekayaan, Iya. bukan flexing kesehatan. Dulu. Dulu. Iya. Tapi Sekarang? Iya betul dulu sorry. Dulu. Sekarang enggak. Tapi sekarang flexingnya udah berubah. Sekarang orang pada flexingnya tuh lari, kalau nggak lari pedal ya, Ya, Bang. pedal. Bagus, ya? Badminton ya emang bagus itu harus. Jadi buat yang lagi nonton yang bilang FOMO itu, Aha. FOMO-nya kita ambil aja sisi positifnya Benar. gitu. Dan ada yang bilang nih bang, kalau olahraga lari itu olahraga murah karena cuma lari. Bagi aku itu tidak. Karena kalau kita cuma taunya lari aja, itu bohong. Kita belum tahu itu Garmin, belum tahu apa lagi bang, sepatunya ya kan bang. Iya. Ya. Pokoknya gearnya semuanya Iya. boleh lah. Berarti abang juga mengakui kalau olahraga lari itu tidak semurah itu. Iya benar. Tapi nggak membebani juga Iya. sih. Kita Dan bagi yang mampuan. benar ngukur kemampuan juga kan. Nggak boleh memaksakan sesuatu itu dengan ya sesuai dengan orang lain apa yang kita mampu. Benar. Iya, Gimana semampunya. tadi kata-kata motivasi? Tunggu. Kan udah mulai sejak Februari. Hah. Ya kan? Cuman aku beberapa waktu ke belakang ini ngelihat di TikTok, di Instagram, story kau terutama, timbullah hashtag tadi, lari sampai kurus. Oh. Iya kan? Iya. Banyak nih hype kali nih. Apa ceritanya kok bisa jadi lari sampai kurus ini terjadi nih, Po? Nah, jadi itu sebenarnya hashtag itu tercipta karena banyak orang malah pengen lari tuh pengen kurus gitu ya, pengen nge-gym gitu. Itu kan biaya lagi Iya, gitu. iya. Terus memang sebenarnya lari itu memang yang paling gampang dan yang paling affordable lah. Nggak aneh-aneh, sepatunya 300-an banyak juga kok yang lokal-lokal gitu Yang kan. lokal brand. Iya, jadi itu menunjukkan bahwa kalau mau lari ya lari aja gitu. Nggak, kalau mau kurus nih, ya nggak harus nge-gym gitu. Kita pakai lari aja, jalan juga bisa kurus. Jadi aku kayak pengen memotivasi orang-orang. Nggak lingkupnya nggak gede waktu itu. Pengennya teman-teman aja. At least teman-teman aku kayak beliau gitu kan. Iya, dan memotivasi mereka untuk ayo lari gitu sampai kurus. Jadi nggak harus nge-gym kok, nggak harus mahal-mahal lah intinya gitu. Nggak harus nge-gym ya kan? Iya. Iya, tapi Soalnya nge-gym boleh Iya, harus sebenarnya. iya. Iya. Tapi yang Itu strength ya. ada sih beliau bang, ambil member. Tapi dipakai cuma 3 kali berapa? Astaga. Bisa dihitung pakai jari, iya kan beliau? Melayang duit ya. Ya, lumayan. Itulah, tapi juga termasuk lah di Pekanbaru runners itu udah mulai banyak ya Betul. bang. Iya. Abang ikut komunitas nggak bang? Alhamdulillah introvert sih. Sama, nggak usah lagi bang. Nggak usah. Bukan nggak Maksudnya, usah, kalau komunitas tuh bagus karena Bagus. karena kita bisa latihan ya kan Benar. Bang? Jadwal latihan kita juga, terus mereka juga ada ya silaturahmi. Kan yang penting itu silaturahmi. Ya, tunggu dulu, aku dari tadi ngeliatin makanan tuh, baru tiba makanan tuh sini. Enak kali nampaknya. Terus apalagi kalau ada event-event mereka duluan yang dapat Iya. info. Dan menariknya kalau ikut komunitas sih, aku ada beberapa teman. Seru. Kadang gabung. Oh ya, nggak apa lanjut. Hah? Wah, ini musuh nih. Nggak apa-apa bang, ini namanya kita harus sekali namanya. Nah, turun. Terima kasih. Makasih Shen. Turun. Jadi memang di komunitas itu sebenarnya ada beberapa teman yang ikutan gitu kan. Dan aku juga beberapa kali ikutan Diajak. lah gabung ke Oh. komunitas gitu kan. Banyak ilmu sebenarnya. Kayak misalnya lari itu yang benar seperti apa, form lari, diajarin. Terus juga ada kadang mereka ada latihan interval Iya. di dalam stadion gitu. Dan ada pelatihnya. Nah itu menariknya sebenarnya ke komunitas. Oh, jadi mereka dikumpulkan, dikasih wadah, Iya. terus diberikan ilmu yang lebih gitu. Benar. Aku kan karena punya basic ya, Iya. dan aku seorang pelatih basket kebetulan. Jadi aku ngerti gimana cara bikin program, periodisasi, dan ilmu-ilmunya ada lah gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang umum lah gitu ya, nggak pernah Yang masih ikutan, awam. iya itu baiknya memang aku Ikut. rekomendasikan ikut ke komunitas sih sebenarnya.
biar apa lah, biar terkontrol dan Bener. terstruktur semuanya. Apalagi di Pekanbaru pun komunitas running tuh udah banyak ya bang. Apalagi di Rame-rame. kantor-kantor, di kantor-kantor Pekanbaru pun udah punya komunitas. Oh iya? Aku baru tahu malah. Udah ada bang. Oh, Dan kami- rencananya Rio TV juga mau buat. Iya, Ah. kami rencana kayak gitu tahun Mas depan. Bro. Tahun depan. Full maraton sih. Wih, jangan dulu lah, latihan belum. Nggak ada yang kategori full maraton Iya. gitu, karena belum ada di Sumatera kayak nggak ada deh. Ada nggak? Yang Nggak di ada nggak? Bintan ini dan Oh akan iya datang, iya iya. Bintan iya, akan full datang. maraton. Ya aku walaupun aku nggak pelari, aku dikit-dikit tahu lah gitu Manda, info-info terbaru. info tuh kan penting. Iya, mana tahu ada Mana tergerak tahu hati tergerak ini. hati, yang baru aku Ah. bilang kan. Kok tergerak hati ini mana tahu kan? Tidur. Ya kalau aku sih bang, kalau udah mulai ikut lari yang jaraknya udah lumayan, biasanya kan cuma 2-3 kilo seminggu. Seminggu sekali sih aku lari, tapi kalau udah aku 5 kilo, 10 kilo berarti tau lah tandanya apa emang. Kalau perempuan kayak gitu. Iya iya, oke. Oke kan? Patah Bang? hati. Disebut merek. Oke, aku udah sapuin tadi dah. Oke, aku bilang. Ya kalau perempuan kan kebanyakan gitu. Tunggu, aku mau Cowok nanya. juga banyak sih sebenarnya Iya. gitu. Oh cowok Banyak. juga ya ternyata. Mereka merelief rasa sakit mereka dengan melakukan suatu hal yang membebani diri mereka sendiri untuk meredakan stresnya. Itu sebenarnya. Tapi aku balik ke topik ya. Aku mau nanya tentang bagaimana rasanya Virgin Half Marathon di RBR kemarin. Seru ya bang ya. Start dari jam berapa? Coba kau 5.30. prepare lah. Ya bangun tuh 4.30, ya kan? Ya 4.30 udah bangun. Tapi kan udah siapin barang-barang dari Iya. malam. Tinggal pasang. Jam 5 diantar istri, langsung ke tempat rest. Ah. Rest aja udah. Sedih banget ya, abang nih diantar istri aku jam 3 udah siap-siap. Kapan? Aku pergi sendiri. Oh, jadi kalau ini untuk orang yang belum tahu ya mungkin ya. Kan race lari itu kan ada berbagai macam kategori. Ada yang 5, ada yang 10, ada yang 15, ada yang 15 nggak ada sih, 21 sama maraton, habis itu ultra. 42 gitu ya. Itu startnya berarti beda-beda per kategori. Beda-beda. Biasanya kalau yang kayak kemarin half maratonnya diduluin jam 5.30 ya. 5.30 start. start. Iya, jam yang 10K sama 5K sama ya? Jam 6, ya sama. Oh, sama. Jam 6. Kita ada juga bang, abang 21, aku 10, ada yang 5. Itu adik kita. Wah, keren. Keren. Wah, anak mantung kita ini juga ikut lari Iya, dia. dari bang. Lari dari mana? Dari kenyataan. Kalah. Jago dia bang. Keren. Sebelum 1 jam dia udah, ya kan Fred? Iya, 5 kali ya. Sebenarnya semua orang bisa finish di 21 juga Iya. bisa sebenarnya. Tergantung kemauan diri. Iya. Kemauan diri kita ini yang agak susah. Jadi balik lagi ke yang half marathon tadi. Sebenarnya nggak ada target. Jujur nggak ada target sama sekali mau finish di berapa jam gitu. Sub biasanya kan ngomongnya sub sekian gitu nggak ada. Jadi memang berangkat dengan motivasi, yang penting aku finish aja. Finish tanpa cedera. Iya. Itu yang penting tuh. Finish strong. Finish strong and happy. Iya, jadi aku memang benar-benar prinsipnya udah aku pokoknya nanti rest, finish aja pokoknya. Tapi adrenalin kan naik tuh. Iya. Pas start 3 2 1 adrenalin naik. Mulai rest. Itu udah- Jalan tuh tapi pace-nya 6.30-an lah standar. Habis itu di KM 12 kok badan masih enak gitu. Akhirnya coba naikin pelan-pelan pace-nya. Bisa naik pelan-pelan akhirnya. Selesai di 2 jam 4 menit. 2 jam 4 menit. Itu bahasanya apa tuh? Sub tuh apa sih? So itu waktunya bang. Ya waktunya, jadi selesai di berapa jam gitu. Ya, kalau sub 2 berarti untuk half marathon 2 selesainya di 2 jam. jam. Ada 2.15, ada 2.30. Sama Jadi kayak waktunya aja yang disingkat gitu ya. benar. Iya, aku kan meng-knowledge orang-orang banyak. Iya betul. Ngerti kan? Ngerti. Jadi bang emang niatnya tuh emang langsung mau 21 ya bang kemarin itu di RBR. Nah sebenarnya tuh karena kan lari tuh di Februari itu kan, terus di Mei daftar lah. Sebelum Maret Maret atau April lah. Itu udah bisa 17 kilo. Kan belum daftar nih RBR, pendaftaran RBR udah belum mulai buka. 17. Belum buka. Bisa nyentuh 17. Di waktu Itu waktu tuh nggak terlihat lagi. nggak terlihat lagi, tapi pelan sih itu. Oh jadi dengan motivasi udah bisa di 17 Iya, kan udah bisa di Jumawa 21. sih kawan nih. Tapi kan oke lah. Tapi bagus tuh bang. Iya. Dengan Iya motivasi sih. nyoba dulu 17. Kan kemarin kan kalau kita jokesnya orang dalam kita kan bukan cuma kau sendiri yang pergi, kan ada satu lagi. Oh iya, ada satu lagi. Iya, karena aku tahu di saya. Ada teman, ada teman. Jadi Ini nggak teman ngerti ya, sorry, ini sorry, mereka sorry. membuat Terlalu grup di internal. dalam grup. Aku nggak masuk grup teman-teman. Jadi ceritanya si kawan aku yang satu ini cerita ke aku saat itu.
pergi sama-sama, Ah. ya kan? Ah. Tegak di startnya nih sama-sama. Bunyi start, udah hilang duluan kawan di rupanya. Oh, gitu. Adrenalin. Kena tiga. Adrenalin. Jadi kayak gitu tuh kita membangun adrenalin sebelum itu, Yang susah. hype itu. Kayak gimana sih sebenarnya? Gimana ya? Tergantung jiwa raga ya, Bang. Jadi sebenarnya kalau aku memang motivasinya kan buat diet awalnya. Tapi ternyata edik. Jadi setelah kita lari, memang tuh ada penelitiannya ternyata. Jadi dapat high lah gitu, istilahnya ya. Iya. Kayak dapat high setelah lari. Jadi after lari itu ada perasaan tuh ngawang gitu. Nah itu tuh jadi edik. Jadi sehari nggak lari, Lain real, lain rasanya. Oh kayak gitu ya, udah sampai Iya. ke tahap itu rupanya. Udah Berarti nggak se-edik gitu. mencintai gitu ya. Biasanya Udah. edik Pada gitu, akhirnya iya sih. Tapi kalau ditanya suka enggak juga sebenarnya. Kan udah terbiasa. Kan Iya. ada yang bilang nih, kita bisa karena terbiasa. Benar. Ibadah sepiro, Bro. Berapa banyak buat keluar ini? Berapa kuota hari ini? Empat Oke. ya? Bang, ini karena Bang Ade, karena kita sekarang lagi ada di Laksamana, kita harus ngapa Bang? Ngepromosiin lah ya. Karena kita udah mengucapkan Namanya makasih. produk knowledge. Ya, kita mau ucapin makasih sama Laksamana Muda karena udah menyediakan kita tempat sampai kita mendatangkan bintang tamu pelari yang luar biasa. Lari culture. Nggak ada banyak lebih jago lagi. Iya sih, tapi kan Abang salah satunya. Iya. Di sini Bang, kalaupun Abang mau bawa istri, boleh nih nongkrong-nongkrong di Laksamana Iya. Muda. Karena Gitu. Laksamana Muda ini buka dari pagi sampai jam 12 malam. Yap. Karena kalau ada hashtagnya nih Bang, pagi meeting, malam healing. Betul. Kenapa gitu? Karena Laksamana Muda setiap harinya mengadakan DJ party. Di sini halal, no alkohol. Pokoknya ya ngopi-ngopi seperti di Iya. coffee shop pada biasanya, tapi Kalau- dihibur sama DJ party. Kata Manda di sini tempat mama-mama apa? Macan ternak. Macan ternak. Mama cantik antar anak. Asik. Jadi kalau pagi-pagi ibu-ibu, Geng-geng. jadi kalau ibu-ibu yang kita ibaratkan macan ternak capek Iya, nunggu di abis- sekolah, Macan bisa. Abis nganterin anaknya pagi hari gitu kan, nggak tahu mau kemana sama ibu-ibu sosialita lainnya, boleh Bisa. nongkrong di sini. Boleh. Selain nongkrong, Laksamana Muda juga menyediakan tempat VIP seperti yang ada kita sekarang ini. Bisa untuk meeting, bisa untuk gathering, atau untuk acara Yang lainnya. lainnya seperti bridal shower bisa Bisa, kan? bisa. Kemarin ada. Oke, berarti kayaknya aku bisa di sini. Pokoknya untuk pemirsa jangan lupa untuk selalu datang ke Laksamana Muda karena buka setiap hari dari pagi sampai malam hari dan ada DJ party dan juga pantengin terus media sosial Laksamana Muda karena Banyak Laksamana event. Muda juga mengadakan banyak event Bang. Seperti kemarin itu ada Laksamana Fight Show. Pertandingan Iya. tinju, boxing. Oh ya? Iya. Terus minggu kemarin tanggal 26 sampai 27 itu adalah Laksamana Idol. Jadi mereka nyanyi ya dengan dua kategori Jangan. senior dan junior itu udah di tanggal 26 sama 27 kemarin. Pokoknya pantengin terus Instagram Laksamana Laksamana Muda. Muda. Mana tahu ada banyak event lainnya. Betul. Jangan lupa dipantengin ya. Ya. Lari sih. Iya. Oh, Harusnya bikin lari sih. jadi kemarin Bang, Betul juga. jadi kemarin Laksamana Muda menjadi salah satu sponsor budaya Naran. Oh, budaya Nah, Naran. jadi Oh, kalau- nggak ikutan lagi? Ya, aku juga nggak ikut Bang. Jadi waktu ngambil respeknya tuh di Laksamana Oh. Muda gitu. Boleh tuh. Jadi besok bisa nih bilang sama Koko, besok kita ngadain kok Laksamana Run. Benar. Besok nanti ini kita Bisa dikontenin tuh. Nanti ini kita mau sama manajemennya Laksamana Muda. Iya. Bisa salah satu ide. Jadi kemarin tuh Laksamana budaya Naran tuh Iya. ngambil respeknya sini Bang, karena kan sebelumnya itu ada namanya apa ya? Vihara Setia itu salah satu yang jadi panitianya tuh owner Laksamana Muda. Oh. Dan mengapa jadi ngambil respeknya di sini? Mungkin seperti itu. Apakah saya benar? Oke Bang Ade. Jadi melihat sekarang Bang, banyak orang yang udah terinfluence lah. Apalagi kalau di Pekanbaru mungkin Abang ya, Bang Ade sebagai salah satu influencer ya. runner. Amin. Kalau di Indonesia yang paling ngetren tuh tahu Bang, Sabian sama Sabrina. Itu best couple. Muncul terus deh. Iya, double sub namanya. Oh gitu ya? Iya, Double kan sub. Sabian sama Sabrina. Oh. Ah. Dari tadi banyak nih. Iya. Banyak. Bagus ya, dia mau pelari soalnya, pelari handal dari kenyataan. Enggak, Bang. Aku tuh dulu ikut
klub lari, ikut klub voli. Jadi aku suka lari itu dari pas suka ikut klub. Tuh semenjak berteman sama Bang Pitra. Gara-gara berteman sama aku. Enggak. Semenjak aku udah sekolah terus udah kuliah jarang banget olahraga. Paling ya itu ikut voli biasa aja, nggak pakai lari, nggak pakai pemanasan. Berarti basicnya kita bertiga ini memang atlet semua. Iya. Kuat nih bro. Ya. Jadi Sabrina sama Sabian tadi gimana? Ya dua sub kan. Iya, dosa. Sampai menjadi best couple. Jadi kalau misalnya buat konten-konten tuh pasti buat kan. Mereka berdua ada sub itu gitu kan. Terus kedepannya gue mau bikin konten seperti apa lagi? Nih kita ngelihat. Sebelum mau buat konten lah bang, kenapa bisa kepikiran menjadi runners yang dikontenin? Iya, itu soalnya tuh agak-agak jarang susah. juga tuh. Soalnya kan dimana-mana orang kalau lari ya udah tinggal lari. Gitu. Kenapa memotivasi abang menjadi konten Sumpah, kreator? aku jujur aja ya, semenjak dia bikin konten itu memang bener-bener di beranda Instagram aku atau di FYP, TikTok aku tuh bener-bener lari semua. Abang tahu, pada kasih tahu Abang Pitra, bang, ini bagus diundang. Wih itu kawan aku ya kan? Iya. Oh iya. Iya, kayaknya. Bang ini kayaknya bagus diundang. Teman aku nih katanya kayak Iya. gitu. Masuk ya FYP dia? Masuk. Oh iya. Iya, makanya. Jadi kayak gimana? Apa tadi pengen gue? Aku lupa Ya, juga. kenapa Ngonten. bisa menjadikan lari itu menjadi konten? Sebenarnya aku nggak tahu motivasinya apa. Jadi dulu pernah kurus juga BTW nih di 2018. Tapi waktu itu pengen lari sama tuh kayak tadi yang tadi tuh patah hati. Oh awalnya. Iya. Sebelum ada istri. Pernah kurus tapi nggak sekurus ini sih. Bang aku lurusin ya biar Nggak, istri abang nonton. nggak, istri itu udah nyakitin. Oh ini. Aku kayak ketawa aja. Itu yang nyakitin. Oh baru mau ngebantu. Rupanya Iya, kan jadi- udah sembuh kan. Udah. Nggak ada motivasi lah. Jadi akhirnya apa ya motivasi ini gitu ya? Kan nggak ada motivasi lagi. Alhamdulillah udah nikah. Secara finansial cukup lah. Ada aja gitu kan. Jadi apa ya motivasi ini gitu kan? Nyari-nyari masalah lah gitu. Akhirnya kepikiran buat konten aja lah gitu. Karena kan mulut-mulut orang Pekanbaru ini Iya. teman-teman lah ya, teman-teman gitu ya. Kalau misalnya kita kan aku konten nih harapannya setelah konten otomatis teman tahu. Nah mulut-mulut teman ini kan bagus-bagus semua nih. Iya. Jadi aku tuh pengen ketika aku berhenti ngonten atau berhenti olahraga disadarin sama teman, kok nggak ngonten lagi kau, udah capek ya gitu. Iya. Aku nggak suka di feeling digituin tuh nggak suka aku. Jadi itulah kenapa aku bikin konten aja lah. Jadi aku nggak bisa balik lagi untuk kayak dulu gitu. Nggak bisa Karena males-malesan. teman-teman ini Udah tahu. teman-teman tuh dia- udah. Jadi udah kepantok gitu. Ya, jadi kayak nyebur aja dah. Gitu. Jadi akhirnya ya alhamdulillahnya sih nggak ada sampai berhenti, kecuali pas kemarin pas orang tua meninggal seminggu aku berhenti lari dan konten sama cedera juga. Cedera di mana, Bang? Lutut. Oh tapi waktu kemarin beliau almarhum masih di Itu salah rawat? satu trigger kalau boleh jujur. Itu trigger terakhir aku memutuskan oke untuk aku harus diet deh gitu. Karena ngelihat orang tua waktu itu kena kanker hati. Jadi tetap Jadi itulah menjadi salah satu Trigger. Sebenarnya triggernya ada 4 sih. Trigger pertama tuh ketika 1 November nikah, 25 Desember aku nimbang 2024 nimbang udah naik. naik. Itu trigger pertama. Ya seperti kita tahu gitu kan kalau orang udah nikah tuh biasanya berat badan naik gitu kan. Dan aku nggak mau jadi orang kayak gitu. Yang kedua mulai timbul penyakit-penyakit yang nggak seharusnya di umur 27 tahun aku Iya. ngalamin. Encok. jangankan berkegiatan gitu waktu itu ya. Waktu berat aku 96 kg itu jangankan berkegiatan. Bangun tidur aja pinggangku sakit. Itu udah aneh kan. Terus penyakit yang kedua tuh lutut nyeri. Yang ketiga tuh karena orang tua itulah tanggal 22 Januari didiagnosa kena kanker. Nah, karena kena penyakit kanker ini aku mencari tahu lah kenapa kanker ini bisa terjadi gitu kan. Salah satunya obesitas. Salah satunya pola makan, pola hidup sih Pola sebenarnya. hidup. Iya bisa obesitas juga bisa. Kalau obesitas tapi lebih ke diabetes kan. Iya. Jadi itulah trigger. Kayaknya aku nggak mau deh sampai di titik itu gitu. Walaupun sebenarnya kanker Kita tuh lebih baik mencegah ya. Bang? benar. Kalau takdir ya sekarang udah Iya. meninggal juga kan. Jadi Ada juga kan umur iya. 15 tahun udah meninggal. Jadi Tapi kita lebih baik kita kesampingkan takdir lah gitu. Kita pengen kan di umur makin kita tua kita bisa main sama anak cucu lah. Ini di luar takdir ya. Kita nggak tahu umur kapan betul, gitu. betul. Jadi itulah salah satu trigger aku kayak oke aku harus diet deh. Karena sebenarnya kanker itu kan riset juga ya. Yang penyebabnya itu unknown juga sebenarnya. Kita nggak tahu apa. Iya, gitu. betul. Tapi di bawah-bawahnya selalu pola hidup. Oh, berarti pola hidup yang bisa kita cegah. Soalnya kalau yang
X faktor yang lain tuh nggak bisa dicegah kan, itu udah Jadi urusan kita yang di dengan atas lah. memperbaiki pola hidup Benar. supaya kita menghindari yang namanya penyakit-penyakit tadi. Iya. Dan olahraga di usia sekarang ini bukan hanya sakitnya sekarang, tapi bahagianya di kemudian Benar. masa tua. Ih, banyak kali quotes aku hari ini, hei. Aku jadi diam aja jadinya. Jadi Bang, di Pekanbaru, tempat lari atau rute lari favorit Abang di mana nih Bang? Betul loh. Ih, Malah tahu kan habis dari sini makin rame ya kan? enggak, aku bertanya kayak gitu supaya kita nggak ketemu aja. Nggak, bohong. Di mana Bang menjadi tempat favorit atau seringnya di mana? Sebenarnya aku paling sering sebenarnya dekat rumah aja, daerah Sukajadi. Tapi kalau misalnya weekend biasanya di area Duta, di daerah Dipo, kota. Dipo ya? Iya, di Dipo. Di Dipo lari di situ, tapi kalau misalnya pengen latihan speed, aku ada program kan. Jadi kalau latihan speed kayak interval, fartlek, temporan kayak gitu-gitu biasanya di stadion karena lebih Enak flat kan. putarnya. Iya, lebih flat juga. Dan Kalau misalnya kayak di stadion-stadion gitu tuh nyewa nggak apa gimana? Enggak, lari aja. Oh, berarti bayar di bagian sih. luar atau Iya, mungkin bagian dalam. Aku Eh, kira bukan dia trek dalam. dalam. Di enggak, luarnya trek kita. dalam kayaknya nggak boleh untuk umum. Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti Cuma di luar. Yang di luar aspalnya gitu. itu. Dan aku juga yang udah aku kasih tahu tadi Bang, salah satu yang aku rekomen untuk Abang kalau cuma mau flat aja itu di BBI Markoya. BBI ya. Ya. 3 menit lagi. Menarik sih. Oke. Dan kenapa aku suka di sana ya karena flat, karena kita bisa banyak pepohonan-pepohonan, menghirup udara segar lah ya. Kalau di Dipo kan kebanyakan kendaraan, asap kendaraan. Iya. Kalau BBI itu jam berapa bisa? Sore, Sore. dari siang juga kalau mau jogging siang bisa. Jadi kan di sana tuh udah banyak mulai orang lari-lari di sana. Aku harap nggak ada fotografer, karena makin sumpek aku di situ. Iya. Aku udah mencari tempat. Aku baru mau nanya itu tadi. Menurut kalian bagaimana fenomena Fotografer fotografer olahraga. Aku sangat suka itu, tapi sangat menguras isi dompetku. Iya, itu benar sih. Nggak isi dompet sih, isi Tapi banyak rekening. yang kontra juga sih sebenarnya. Oh ya? Iya, Kamu karena pros and termasuk cons ya? salah satu mana? ada yang di komen Instagramnya gitu ya misalnya. Aku masih nggak di threads sih. Itu orangnya lebih Iya, serem-serem. Iya sih. Jadi di threads mereka bilang udah difoto, nggak izin, bayar lagi gitu. Ada juga yang bilang gitu. Tapi kalau aku pribadi sih, ya Aku itu suka, tadi ya. Aku suka. Dompetnya Iya. yang nggak kuat. Menguras isi dompet, tapi kan ya itu kan mata pencarian orang, kita nggak Iya. bisa juga. Orang juga ya ada pro yang kontra sih, Iya. gitu aja. Jadi ya aku juga. Soalnya kita di Pekanbaru ini baru mulai rame dengan hal seperti itu. Kalau Dan, di Jakarta itu udah Udah banyak banyak pros and sih. cons-nya kayak gitu. apalagi di Pekanbaru pun fotografer olahraga udah banyak ya Bang. Iya udah banyak. Tapi alhamdulillahnya di Pekanbaru ini harganya itu nggak semahal yang di luar. Di luar ada yang sampai kayak Chef 150. Arnold lari di nanti di bip ya aku lupa. Selalu merek. Selalu merek. Selalu Maaf. merek. Nanti di bip ya. Kayak Chef Arnold run kemarin. Iya, Itu sampai 999 aku lihat di kontennya. Satu foto aja. Satu foto. Aku alhamdulillahnya di Pekanbaru. Aji mumpung sih itu Iya. sebenarnya. Di Ya, kan dia juga orang berada. Mungkin Iya, itu iya. pula fotografernya. mumpung. Mumpung Chef Arnoldnya aku buatlah di foto itu. Nanti bip lagi ya. Mulai mahal gitu. Kalau di Pekanbaru ya harganya paling 150 gitu aja kan Mas. Tapi punten sih buat pemerintah kayak trotoar dibenerin lah. itu harus Pengen kali sih sebenarnya Iya. punya trotoar yang bagus gitu. Iya. Karena trotoarnya bagus tapi ada lubang gitu. Oh iya, kadang Karena Ya, kita jalannya ada- sebenarnya banyak udah mulai nih di trades kayak ini pelari-pelari dikontenin bapak-bapak gitu Iya. atau apa gitu. Jalan udah sempit, jalan sempit lari. gini ya di trotoar juga nggak itulah Iya, gitu ya. Jadi betul. sayang kalau misalnya ini lagi hype difasilitaskan lah gitu. Tapi Pun kalau di ada- stadion gitu crowded dan nggak semua orang juga suka lari di sekitaran Ya situ. kalah di gitu. situ Iya. udah ramai juga ya Bang ya. Ada kebanyakan juga. At least dibenerin aja deh trotoar. Ada kok wacana pemerintah waktu itu Oh, gitu ya? mau buat kayak CFD sore di Pekanbaru. Itulah Hmm. mau diperbaiki jalan Dipo itu, dapat kabarnya ya Bang. Semoga Trotoar aja sih. direalisasikan sama pemerintah. anak magang gua udah teriak-teriak ke 1 menit. Oke Bang Ade, karena mereka Kata-kata terakhir belum? tunggu karena mereka sudah berteriak-teriak, kita gituin dulu Bang, kita Tuh, alirin. kita bridging dulu ya. Oh, kita bridging dulu karena ini sudah tidak terasa. Karena ngobrolnya udah keasikan. Ya karena sama-sama suka dengan lari, Ya, kecuali aku. suka suatu saat ya kan Bang, kita nggak tahu. Iya. Kita ngomong gini mungkin bisa memotivasi. Bener. Jangankan orang luar dulu, mungkin orang dalam Bener. ini bisa suka. Dan itu tujuan aku konten sebenarnya. Ya. Dan itu tujuan aku ngundang Abang juga, ngundang Bang Pitra. Oke, kita coba. Dia mengeluh, aduh berat badan aku udah naik nih, berat sekali aku sekarang kayak gitu katanya.
Nah pokoknya bang mau minta kata-kata, bukan kata-kata terakhir, nggak enak kali ya bahasa kata-kata Oh, terakhir. kata-kata Minta hari ini. kata-kata motivasi hari Ya, ini. motivasi apapun silakan. Apa yang mau ingin abang sampaikan ke sini? Ke sini. Oke. Buat teman-teman yang pengen nurunin berat badan gitu. Jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan teori. Sebenarnya diet itu sesimpel kalian gerak lebih banyak, terus makannya dikurangin. Udah sesimpel itu aja sih. Jadi semoga nggak harus nge-gym, nggak harus segala macam. Kalian pokoknya gerak aja. Jadi semoga kalian bisa sama kurus dan pola hidup kalian juga lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bang Ade. Motivasinya sangat berguna untuk abang kita. Aku udah tahu aja arah ke situ. Dari tadi aku Selalu udah nembak udah gini. tahu aja arah ke situ. Udah tahu. Dan pemirsa yang nonton, ini udah ditolongin loh. Dan pemirsa yang nonton, sekali lagi makasih Bang udah menyempatkan waktu hadir Kok, dan terima ngobrol. kasih banyak. Thank you. Oke, thank you Menyempatkan juga. hadir untuk ngobrol dan santai bersama kita. Semoga untuk pemirsa yang nonton ini juga menjadi Terinfluence. ya, Amin. memotivasi lah. Akhir kata, saya Imanda Safira Saya Muhammad Zulfitra Akbar. dan bintang tamu kita Ade Celesta. pamit dan sampai jumpa di podcast KM 10,5 selanjutnya. See you, bye bye. Dadah.